tarawat ila yaumil qiyamah, mungkin seperti itu. Baik, kami berikan kesempatan kepada audiens. Yang pertama mungkin 2 pertanyaan dulu karena kita nanti akan menyesuaikan dengan waktu karena hari Jumat. Silahkan dari audiens Masnya yang pakai baju hitam dari sebelah kanan saya, monggo. 1 dari Putri kalau ada. Kalau tidak ada berarti bapaknya yang ada di depan dan Masnya yang ada di baris nomor 2. Silahkan maju ke depan Mas. Atau mohon mic-nya Mas Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaluddin dari mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Gus Prof, sebelum saya kuliah waktu di pesantren dulu, saya selalu mengikuti media sosialnya Gus Prof, baik di Twitter, Instagram, dan seterusnya. Nah, setelah kuliah, tetap saya ikuti, tetapi tiba-tiba menjelang Idul Fitri kemarin, Gus Prof menuliskan tweet yang juga menjadi trending pada hari itu. Dan barangkali Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa juga ikut membacanya. Nah, saya tidak akan bacakan, saya akan bertanya, kalau itu ditulis oleh orang yang biasanya cuma mengambil popularitas, itu biasa saja. Tetapi ini ditulis oleh seorang profesor yang begitu kuat memberikan gagasan soal toleransi dan seterusnya. Saya ingin bertanya, bagaimana Prof menjelaskan apakah minoritas itu yang pada akhirnya memberikan tenggang rasa atau kita yang mayoritas? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi Prof menjelaskan dan membandingkan kita cukup bersyukur bagaimana sikap bertoleransi kita di Indonesia, sikap beragama kita di Indonesia dengan Timur Tengah. Pertanyaan saya, bagaimana sikap toleransi yang menurut Prof ideal? Apakah Indonesia sudah cukup ideal sikap toleransinya? Bagaimana yang ideal menurut Prof? Saya kira demikian. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang selanjutnya, Bapak yang berada di depan, Mas Mansur. Good morning, sir. First of all, I would like to introduce myself. I'm Arif. Last night I met you in the place of Gay Marzuki. Guy Marzuki asked me to attend your speech last night, and he also asked me to come here to attend your speech also. So I think English is your daily language in Australia. So I directly changed to Indonesia. So saya Arif. Dulu saya ingin share dulu ke Prof. Saya alumni LPDP di University of Southampton di UK. Saya di sana selama 1,5 tahun. Saya ngambil aerodynamics, aircraft aerodynamics. Waktu saya di sana di UK, saya banyak sekali menemui banyak pertentangan di kalangan Islam sendiri gitu. Saya ingin minta nasihat dari Prof. Kalau di Australia bagaimana gitu. Dulu waktu saya kecil, saya pernah di Aussie waktu abah sama umi saya itu dapat beasiswa dulu, namanya masih Aus Aid, sekarang udah AS ya. Tahun 98 kalau nggak salah. Dan waktu saya di sana saya masih belum paham, masih kecil. Tapi ketika saya di UK itu sangat sekali antara kita yang misalnya, mohon maaf, kami dari kalangan NU gitu, sudah terbiasa dengan aswaja gitu. Kita masuk ke masjid universitas gitu ya di Southampton. Kita ada banyak, ya mohon maaf, ada isu Wahabi, ada Hizbut Tahrir dalam satu di situ. Kita banyak pertentangan di situ. Dan di kalangan mahasiswa Indonesia sendiri, mohon maaf, kita banyak pertentangan. Kita banyak sekali hatred gitu ya.
Jadi menurut Prof bagaimana gitu ya untuk menyikapi perbedaan yang tajam gitu. Kemudian di saat di UK saya berkesempatan ke Sweden. Di Sweden juga sama seperti itu. Saya menemui mahasiswa yang ada di Sweden, para penerima award di LPDP juga sama seperti itu. Mohon pencerahannya gitu. Dan I hope that probably you have time, so I can personally have a discussion with you, sir. Maybe maybe later. Thank you. Thank you very much, Mr. Arif. Yang pertama dari Mas Awaludin, bagaimana apakah minoritas atau mayoritas yang seharusnya memberikan toleransi, Prof? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap demokrasi yang ideal yang harus kita tunjukkan? Terus dari Mr. Arif, he asks you related to the khilafiyah in Islam. Okay, I think those all the questions. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Yang pertama, Mas siapa tadi? Awaludin ya. Jadi ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang nggak paham apa yang ditanyakan konteksnya. Ya. Jadi konteksnya ini menjelang Idul Fitri kemarin, kita tahu bahwa Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari mengumumkan kapan lebarannya. Sementara NU dan MUI itu menunggu hasil sidang isbat. Karena memang sudah lama ada fatwa MUI soal menunggu sidang isbat. Nah, terus ada kasus di Pekalongan, itu, di mana diviralkan oleh Sekjen PP Muhammadiyah, sahabat saya Prof. Abdul Mukti. Muhammadiyah protes kenapa pemerintah setempat di Pekalongan tidak mengizinkan untuk menggunakan lapangan Mataram. Jawaban dari pihak bupati ya di Pekalongan itu ya, apa namanya. Nah itu seperti tahun-tahun sebelumnya sudah 14 titik lapangan yang disiapkan dan dibolehkan dipakai Muhammadiyah. Tapi baru tahun ini minta juga memakai di lapangan Mataram, yang dimana lapangan itu milik Pemda dan biasanya mereka menunggu hasil sidang isbat. Jadi dan itu diprotes. Satu titik yang tidak dibolehkan itu diprotes. Sementara ada 14 titik yang dibolehkan. Itu konteksnya. Nah, ketika itu menjadi viral, kemudian saya mengomentari. Saya katakan secara kaidah fikih bilang bahwa perdebatan itu selesai ketika pemerintah mengambil keputusan. Kaidah fikihnya adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Atau di kitab-kitab lain kalau mau dipanjangkan juga boleh, hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Artinya apa? Keputusan dari pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat. Itu secara kaidah fikih. Semua santri yang pernah belajar kaidah fikih tahu itu. Kaidah fikihnya bukan saya yang buat-buat. Dan sampai ila akhiri zaman masih ada itu kaidah fikih. Pemahaman para ulama juga ada semua tentang itu. Fatwa MUI ketika mengatakan kita harus mengikuti sidang isbat itu juga pakai kaidah fikih itu. Jadi ketika saya menyampaikan itu buat para santri yang paham masalah kaidah fikih, tidak ada yang kontroversial. Secara kaidah fikih seperti itu. Namun saya katakan dalam konteks bermasyarakat di Indonesia, pemerintah tidak boleh melarang kalau ada ormas yang hendak berbeda dengan keputusan pemerintah. Dan memang tidak ada yang dilarang. Apa ada sweeping? Misalnya. Wah, tidak boleh lebarannya berbeda. Boleh. Masalahnya hanya satu. Ketika kemudian yang berbeda ini, yang tidak mau mengikuti keputusan sidang isbat, yang berbeda dengan kaidah fikih tadi itu, minta juga difasilitasi oleh pemerintah.
Nah, problemnya di situ. Pertanyaannya sekarang, ini karena kita di forum akademik ya, pertanyaan sekarang adalah, apakah setiap perbedaan itu harus difasilitasi oleh pemerintah? Saya ingin kasih contoh. Ada mahasiswa saya dari Arab di Australia. Dia protes kepada saya. Dia katakan, kenapa di Australia libur itu hanya hari Sabtu dan Minggu? Padahal Sabtu itu berdasarkan tradisi Yahudi, Sabat. Minggu itu tradisi Kristen. Harusnya Jumat juga libur, karena itu tradisi Islam. Saya bilang, setuju saya. Kalau begitu kita libur 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti hanya bekerja 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Persoalannya saya bilang, gimana kalau pemerintah memfasilitasi itu, sehingga Jumat juga libur? Ya. Bagaimana kalau ada kelompok lain, entah kelompok kepercayaan, entah kelompok agama, entah sekte, entah aliran yang sangat banyak itu, mengatakan kepada pemerintah, Senin juga hari raya kami, Selasa juga, Rabu. Kalau semua perbedaan mau difasilitasi oleh pemerintah, kita nggak ada yang bekerja, nggak ada yang sekolah, libur semua. Repot. Makanya kembali pada pertanyaan, silakan berbeda, tapi jangan semua perbedaan minta difasilitasi pemerintah. Kalau Anda sekolah atau bekerja di Australia, dan hari Jumat Anda mau bolos, silakan, itu hak Anda bolos. Tidak perlu minta pemerintah memfasilitasi. Misalnya, Lebaran di Australia itu tidak libur, Natal libur. Sehingga seringkali saya, ya Prof masuk dulu kita ya, pagi-pagi kita sholat Id, setelah itu kita ke kampus. Saya ngajar lagi di kampus. Paginya kita sholat, malah kadang-kadang nggak bisa sholat. Karena kalau dapat jam kelas pagi. Tidak semua perbedaan difasilitasi. Padahal Australia negara demokrasi, negara toleransi. Kan gitu. Tetapi kalau saya kemudian mengambil cuti pada hari itu, pemerintah nggak boleh melarang. Hanya saya terima konsekuensinya. Apa? Saya tidak dibayar hari itu. Fair kan? Nah, begitu juga dengan kasus tadi itu. Tidak dilarang untuk berbeda dengan pemerintah. Tetapi kemudian gunakan fasilitas sendiri. Berbeda silakan, tapi tolong bertenggang rasa terhadap orang yang berbeda dengan kita. Nah sayangnya kita ini baru pada level saya berbeda, tolong toleran sama saya. Tapi tolerankah Anda pada orang yang berbeda dengan Anda? Itu pertanyaannya. Nah ini saja orang nggak paham. Saya menjadi trending topik gitu. Bahkan ada yang mau mempolisikan saya karena saya dianggap menebar ujaran kebencian. Loh, bicara kaidah fikih kok dibilang kebencian. Nah ini kan jadi problem. Apalagi saya kira Muhammad itu ormas besar, tidak perlu fasilitas pemerintah kemudian bisa. Nah, jadi ini jangan ditarik gara-gara saya Roy Surya NU gitu ya, terus kemudian mengomentari Muhammadiyah, terus ini pertarungan NU Muhammadiyah juga. Ini kita ngaji. Makanya ketika kemudian ada salah satu rektor Universitas Muhammadiyah yang marah-marah ke saya bilang kita ngaji saja Pak Rektor. Bagaimana kalau misalnya antum naik haji ke Saudi, kalau hasil perhitungan hisab antum itu berbeda dengan keputusan pemerintah Saudi untuk wukuf. Pertanyaannya, apakah antum mau pakai kaidah fikih hukmul hakim yarfa'ul khilaf atau masih ngotot untuk wukuf sendiri sesuai hasil hisab? Pertanyaannya. Karena ada amalan-amalan ibadah yang berdimensi sosial. Di situ berlaku kaidah. Tapi kalau bicara soal kunut atau nggak pakai kunut, ya, pemerintah nggak ikut campur, itu hak pribadi. Tapi kalau sudah menggerakkan orang seperti tadi, seperti lebaran, seperti kemudian haji, pemerintah punya wewenang secara fikih untuk mengatur itu. Kalau misalnya ternyata hasil hisab Anda berbeda dengan
keputusan pemerintah Saudi untuk lebaran. Apakah Anda juga minta difasilitasi sholat lebaran di Masjidil Haram? Ini kan jadi persoalan. Nah, jadi karena itu poinnya adalah silakan berbeda, tidak dilarang, tapi tolong bertenggang rasa. Apa maksud bertenggang rasa? Ya tidak perlu takbiran malamnya pakai mic keluar. Kenapa? Karena masih ada yang terawih malam itu. Tidak perlu pas hari itu kemudian sudah mengunjungi, pada tetangga kanan kiri masih puasa. Sederhana itu kan, toleransi. Sederhana itu sebetulnya. Dan kita sudah lakukan itu, buktinya 14 titik dibolehkan. Tapi gara-gara satu titik yang tidak dibolehkan, karena punya Pemda itu dan masih menunggu sedang jadi masalah. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau semua ormas mau mengumumkan hasilnya, terus buat apa ada sidang isbat? Lantas siapa yang mau patuh pada sidang isbat? Kalau kemudian pemerintah diminta memfasilitasi mereka yang tidak patuh pada sidang isbat. Logika administrasi negaranya di mana? Gitu. Kan enak dong kalau gitu. Udah nggak ikut sidang isbat, nggak patuh, tapi tolong difasilitasi. Nah terus buat apa sidang isbat? Ternyata betul keluar pernyataan dari Sekjen Muhammadiyah, memang nggak perlu sidang isbat. Nah ini gitu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan dan kita respect saja saling berbeda, nggak ada dilarang kok. Tapi tolong bertenggang rasa. Apakah permintaan saya berlebihan? Minta untuk bertenggang rasa? Saya kira enggak. Oke, Mas Arief ya. Ini kebetulan jadwal saya penuh sekali Mas Arief. Ya. Tapi setelah ini nanti Jumatan, setelah itu panitia mau ngajak saya makan siang, minta tolong ke panitia aja kalau panjenengan diundang juga makan siang. Ya. Tapi kalau dilarang bertenggang rasa. Jadi Mas Arief ya memang teman-teman yang ke luar negeri sekolah, tinggal di luar negeri, badannya di luar negeri, tapi mindset pikirannya masih dibawa dari tanah air. Sehingga perdebatan di Indonesia ya, itu juga dibawa ke sana. Loh saya mengalami kok. Bagaimana saya punya jamaah khataman Quran di Melbourne itu sempat tidak dibolehkan pakai masjid. Kenapa? Karena saat jamaah khataman itu kita salawatan, tahlilan itu bid'ah semua. Saya mengalami kok bagaimana saya dijegal kanan kiri, sudah dapat undangan ceramah halal bihalal besoknya dibatalkan, sudah dapat undangan khutbah Jumat di KJRI besoknya dibatalkan. Jadi, tapi bedanya saya nggak mau viralkan. Saya bertenggang rasa. Padahal saya jadi korban. Gitu. Nah, jadi memang itu problem kita. Masalah bid'ah membid'ahkan masih sampai Australia masih itu. Padahal sudah tinggal di Australia. Nah, ini tuduhan liberal, sesat, masih itu. Kemarin saya bulan Ramadan, awal Ramadan itu saya diundang ceramah itu, setelah itu masih beberapa pihak itu protes kepada takmir. Kenapa orang ini yang diundang ceramah? Masih. Padahal Bapak dan Ibu, ya, ceramahnya di sana itu nggak ada honornya. Itu pun masih rebutan, gitu, masih ribut. Gitu. Kan beda dengan di Unisma kan. Kode keras itu kan. Jadi ini memang tantangan kita. Ya, tantangan kita. Tapi saya selalu tidak protes, tidak ribut. Saya katakan ketika masjid di sana ditutup untuk jamaah saya, maka saya jadikan rumah-rumah sebagai masjid. Malah tadi malam saya cerita di pengajian ke Masjid Muktamar bagaimana maulid dilarang di masjid, salah satu masjid di Australia saat itu. Saya bikin maulid di rumah, malah ada yang masuk Islam gara-gara itu. Buat yang dengerin ceritanya, lihat di YouTube. Nah, tadi malam kita cerita. Nah, jadi saya kira seperti itu Mas Arief ya. Ya mudah-mudahan nanti kawan-kawan Unisma yang meneruskan sekolah ke luar negeri tidak perlulah ikut-ikutan ribut perkara bid'ah membidah, karena itu cukup di Indonesia aja ributnya, gitu ya. Jangan dibawa keributan di sana. Saya kira demikian. Ya. Mohon maaf Gus, ini masih ada satu penanya di peserta yang ikut secara daring. Ya, atas nama Sofyan Saiful Rizal. Monggo dipersilahkan. Nama Sofyan Saiful Rizal.
Mungkin masih di unmute Pak Indra, bisa ditunjukkan Mas Chandra. Oke, Pak, Assalamualaikum. Apa sudah bisa didengar suara saya, Pak? Ya, bisa. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami memperkenalkan diri, kami Sofyan Syafuli Rizal dari Universitas Nurul Jaya. Sekarang sedang studi S3 di UIN Malang. Baik, barusan saya sangat jelas barusan pemaparan dari Prof. Nadir Shah Hussein terkait dengan judul Indonesian Islam in the Face of the West Legal and Social Perspective. Kemudian yang dipaparkan oleh beliau relevan dengan dalam Al-Quran, agama kita, sebagaimana dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 159, bahwa agama ini adalah demokrasi. Kemudian yang kami pertanyakan di sini terkait dengan sebenarnya ada beberapa perbedaan di Indonesia khususnya, yaitu antara NU dan Muhammadiyah, yang mana hari raya kemarin juga ada perbedaan. Yang kami tanyakan kepada Prof. Nadir Shah Hussein terkait yang pertama terkait dengan surat An-Nisa ayat 59 yang mana berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu ulil amri minkum. Di sini jelas ketika agama, ketika seorang muslim taat kepada Rasul dan kepada Allah dan Rasulnya, maka ulil amri minkum, jadi harus taat kepada pemerintah. Nah, yang kami tanyakan di sini terkait dengan NU dan Muhammadiyah, kan sama-sama berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan dalam Al-Quran sudah jelas terkait dengan ayat surat An-Nisa ayat 59. Yang kami tanyakan bagaimana pendapat Prof terkait dengan surat An-Nisa antara NU dan Muhammadiyah yang mempunyai perbedaan. Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah Prof kan dari Australia, studi di Australia, apakah pernah menemukan perbedaan antara NU dan Muhammadiyah terkait dengan Al-Quran atau akidah dan lain sebagainya? Apakah ada perbedaan signifikan di Australia terkait dengan NU dan Muhammadiyah? Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih, Prof. Nadir Shah. Monggo, saya rasa sangat jelas Prof. Pertanyaannya. Ya. Jadi tafsir tentang ulil amri minggu. Jadi saya pernah baca dari artikel dari Profesor Yunahar Ilyas Al-Hiyarham, salah satu ketua PP Muhammadiyah saat itu, dia sudah almarhum sekarang, dan juga pernah menjadi wakil ketua umum MUI. Ya. Bagi Muhammadiyah, ulil amri minkum itu maksudnya adalah ulama. Jadi makanya mereka beranggapan bahwa yang mereka ikuti adalah pendapat ulama mereka. Memang kalau kita buka kitab tafsir terjadi perbedaan pendapat apa yang dimaksud dengan ulil amri minkum. Tapi umumnya kalau kalangan Nahdlatul Ulama memahami ulil amri minkum itu ulama dan umaroh. Tidak cuma ulama saja atau tidak cuma umaroh saja, tapi kita ulama dan umaroh. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat memang. Nah, repotnya kalau kemudian ulil amri minkum hanya dipahami sebagai ulama, maka bagaimana pemahaman kita terhadap keputusan pemerintah? Wajibkah kita ikuti? Nah, saya ingin kasih contoh, misalnya ada undang-undang, ini kita masih punya waktu ya. Misalnya, waktu dulu Nabi Muhammad SAW itu naik onta, itu naik ontanya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Nggak ada keterangan, karena tidak ada jalan raya zaman dulu itu kan. Pada pasir aja kok. Sekarang kita di Indonesia kalau nyetir itu ya, kita di sebelah kiri kan. Di Australia juga sebelah kiri. Tapi di Amerika sebelah kanan. Di Filipina sebelah kanan. Pertanyaannya yang mana yang lebih Islam? Ashabul yamin, ashabul shimal. Tapi karena tidak diatur oleh agama, apakah kemudian undang-undang lalu lintas yang buatan DPR itu, buatan pemerintah dan DPR, bukan buatan ulama, apakah tidak wajib kita taati? Sehingga ketika nyetir, kita nggak mau di sebelah kiri.
karena merasa kita ashabul yamin, kita ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Tabrakan. Nah, para ulama mengatakan, ulama NU, kami pakai maqasidus syariah. Ada hifzun nafas di sana. Meskipun tidak diatur dulu zaman Rasul itu naik onta itu di kanan atau di kiri, ya, tapi selama aturan pemerintah itu, Indonesia di kiri, Amerika di kanan, misalnya, pemerintah manapun selama punya aturan, ikuti. Karena ini akan hifzun nafas, menjaga diri kita dari kebinasaan. Kalau enggak, terjadi tabrakan, kecelakaan. Kan begitu. Maka kita ikuti, meskipun yang menetapkan itu adalah pemerintah, DPR, yang tidak berdasarkan hadis Nabi tadi itu, tapi ada maqasidus syari. Nah, karena itu perdebatan masalah apa tafsir ulil amr minkum, ya kita harus luaskan. Tadi itu keputusan-keputusannya tadi itu. Yang kedua soal perdebatan NU Muhammadiyah, soal akidah, soal apa. Saya kira soal akidah sih nggak ada perbedaan ya. Begitu juga di luar negeri, di Australia sih NU Muhammadiyah baik-baik aja gitu ya, nggak ada masalah. Yang masalah itu kan seperti biasa kita bilang oknum, kan? Jadi bukan cuma di polisi aja ada oknum, di kita juga banyak oknum-oknum yang memang senangnya ribut, itu ada. Kan? Nah tapi karena itu ya sudahlah, kita cari saja titik-titik persamaan. Saya ingat perkataan dari Said Rashid Ridho. Beliau mengatakan, mari kita bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakati. Dan mari kita bertenggang rasa, bertoleransi pada hal-hal yang kita belum sepakat. Jadi kalau kita bisa bikin simple, ngapain kita bikin ribet? Jadi sebetulnya itulah toleransi kita. Kita sepakat pada hal-hal yang kita memang tidak sepakat. Yang beragam tidak perlu diseragamkan, tapi yang berbeda tidak perlu dipaksakan harus sama. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih beliau yang pada intinya, pada dasarnya bahwa di Indonesia itu punya Islam ala NU dan Muhammadiyah yang itu merupakan sumbangsih terbesar kita pada Islam dunia. Yang terakhir Prof, mungkin closing statement-nya Prof. Closing statement saya adalah, sekali lagi saya ingin menyatakan rasa terima kasih dan bangga saya diundang ke Unisma. Semoga ini bukan kunjungan pertama dan terakhir. Dan seperti yang dulu saya sampaikan waktu Zoom, waktu saya bilang, mudah-mudahan bisa berkunjung langsung ke Unisma. Saya sudah buktikan bisa, dan saat itu saya kasih syarat sebetulnya. Saya bilang, tolong saya diundang ke Unisma setelah COVID berlalu, pas musim durian. Nah, ternyata alhamdulillah ini masih ada sisa-sisa durian gitu ya. Jadi nanti malam saya sudah janjian dengan teman-teman untuk mencicipi durian Malang seperti apa. Ya, saya kira seperti itu. Mari kita saling mendoakan agar kita semua sehat, selamat, sukses semuanya, selamat dunia akhirat.